Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-temannya selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapat hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Ayo kita baca. Nah, ada bacaan dengan judul Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Oke, itu adalah bacaan yang telah Bapak bantu baca ya. Nah, sekarang adalah tugas kamu yang pertama. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf, lalu tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama paragraf. Nah, tugasnya ini kamu isi dalam berupa bentuk seperti ini, tabel seperti ini ya. Jadi bacaan yang tadi itu sebenarnya ada 5 paragraf. Nah, di sini sudah diberi contoh untuk paragraf pertama yaitu kalimat utamanya adalah semua warga negara memiliki hak. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Kamu cari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu kamu cari juga gagasan utama teks non-fiksi. Kerjakan seperti tabel dalam buku ini. Oke, itu tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Masih banyak manfaat atas terpenuhnya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Nah, ayo kita baca lagi bacaan yang selanjutnya yaitu dengan judul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.
Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu pada padu menjaga keutuhan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, di sini adalah tugas lagi, yaitu berdiskusi. Nah, untuk diskusi ini tidak bisa kita lakukan, tapi kamu jadikan tugas individu saja ya. Jadi tugasnya adalah kamu menuliskan cara-cara mempertahankan kemerdekaan menurut kamu selain cara-cara yang sudah tadi dibacakan oleh Bapak ya. Jadi cara-cara mempertahankan kemerdekaan selain yang tadi dibacakan. Jadi cari yang lain, jangan sama seperti bacaannya. Boleh satu, boleh dua, dan boleh sebanyak-banyaknya. Nah, itu adalah tugas kamu yang kedua. Nah, tugas kamu yang ketiga, sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah kamu mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Ya, lingkungan tempat tinggalmu kamu amati perilaku masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kamu cari ya. Sama, boleh satu, boleh dua, atau boleh sebanyak-banyaknya. Itu tugas kamu yang ketiga. Itu mengamati perilaku masyarakat tempat tinggalmu yang mencerminkan mempertahankan kemerdekaan. Baik, itu adalah tugas terakhir di pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan di kertas lembar, kasih nama, judul, dan tanggal agar Bapak dan Mama koreksinya. Bapak Heri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.